Masya Allah. Ustaz Syam, aku mau nanya dong. Siap. Benar gak sih amalan selanjutnya ini yang benar-benar bisa mendatangkan rezeki adalah ketika ada seorang anak yang fokus merawat orang tuanya yang sudah tua gitu Ustaz Syam. Karena benar gak sih, aku juga pernah dengar katanya Rasulullah tuh pernah mengingatkan kalau nanti akan datang masa di mana ketika orang tua yang sudah sepuh itu tapi tidak ada lagi anak yang mau merawatnya gitu. Semakin sedikit anak yang mau merawatnya. Nah aku mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik. Satu orang tua mampu untuk mengurus 10 orang anak. Namun 10 orang anak belum tentu mampu mengurus satu orang tua atau seorang ibu. Dan ini banyak sekali terjadi. Subhanallah, tabi guruku Ustaz Maulana Habib Nabil, Mas Soni, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman sekalian, para anak yang berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena sesungguhnya kita semua adalah seorang anak. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki orang tua, dan itu adalah bagaimana Allah memberikan kepada kita pintu surga, yang mana kita tidak usah jauh-jauh keluar rumah untuk mencari pintu surga. Pintu surga itu ada di dalam rumah kita. Namun ternyata masih banyak di antara kita yang menyia-nyiakan pintu surga tersebut. Sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah riwayat, sungguh hina atau sungguh celaka, rogima anfun. Siapa itu? Orang yang mendapatkan salah seorang atau kedua orang tuanya lanjut usia di sisa hidupnya, semasa hidupnya, namun ia orang tuanya tidak menjadikannya, yakni tidak memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya begini, dia menyia-nyiakan orang tuanya. Jadi dia udah mendapati orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, ternyata itu adalah ladang pahala yang luar biasa. Namun anak ini tidak menjadikan ladang pahala itu menjadi kesempatan besar baginya. Malah dia menyia-nyiakannya, lalu menitipkannya di suatu tempat yang mungkin menjadikan orang lain yang berpahala baginya. Padahal merawat orang tua, subhanallah, yakni mengurus orang tua sebagaimana mereka mengurus kita di waktu kita kecil, itu adalah membuka pintu rezeki. Karena yang ngatur rezeki adalah Allah. Yang memerintahkan kita berbakti kepada orang tua juga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang panti jompo menjadi tempat, subhanallah, pembuangan. Kita tidak sadar bahwa selama ini kerja banting tulang cari rezeki, padahal kunci rezeki sendiri itu ada di dalam rumah kita. Jangankan cari rezeki, ada orang keluar rumahnya untuk berjihad fisabilillah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diminta untuk pulang. Padahal dia keluar rumah bukan untuk cari dunia loh. Dia cari syahid. Dia cari mati syahid di medan perang. Dia cari kemuliaan syahid fisabilillah, jihad fisabilillah. Maka sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berperang. Lalu ditanyakan, apakah orang tuamu masih hidup? Orang tua saya masih hidup. Apakah sudah renta? Apakah dia tidak membutuhkan bantuanmu? Kalau dia membutuhkan bantuanmu, maka jihadmu ada di dalam rumahmu. Subhanallah. Padahal itu adalah untuk mencari akhirat, bukan mencari dunia. Bagaimana dengan kita yang mencari dunia sehingga meninggalkan orang tua kita di belakang? Padahal itu adalah pintu rezeki yang luar biasa. Memang ada perbedaan antara orang tua mungkin yang masih muda atau orang tua yang sudah renta atau yang sudah berusia senja. Karena ternyata ujiannya semakin besar buat kita teman-teman sekalian. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya tadi di dalam ungkapan seorang ibu mampu mengurus 10 anak dan 10 anak belum tentu mengurus seorang ibu karena kesabarannya beda. Kalau seorang anak mungkin dia akan berharap atau seorang orang tua dia berharap anaknya akan secepat dewasa, ya ada yang ditunggu supaya dia bisa lebih bermanfaat. Namun ketika seorang anak merawat orang tuanya, kita mau nungguin apa gitu ya? Kita mau harapin apa lagi sama orang tua kita? Berarti ujiannya luar biasa. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Tidak sulit perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau berada di sisinya, fala taqul lahuma uf. Jangan pernah menyakiti perasaannya dengan berkata atau ya gitu ya. Uf itu bukan berarti saja, tapi mengelak atau apapun itu yang menyinggung perasaannya, itulah yang paling kita jaga, dan itu sudah termasuk berbakti kepada orang tua, apalagi memberikan yang terbaik kepada keduanya. Wallahu taala alam, semoga kita menjadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Syam. Semoga di sini kita belajar jamaah, semoga kita sayangi orang tua kita, berbakti pada orang tua kita, jangan sampai terlambat jamaah, jangan sampai kita juga menyesal ya. Nah,